persoalan Mas Ruben dan Sarwenda, saya juga kaget, ya kan? Saya kaget. Jadi saya dengar berita dari teman saya sendiri. Nah, terus saya bertanya, saya DM ke Sarwendanya. Nah, lalu saya bilang ada masalah apa, ya kan? Nah, masalah sama Bang Ruben, ya. Terus saya bilang doa saya biar keluarganya akur kembali, biar keluarganya ya semakin akur lah, saling rukun. Nah, terus Sarawendanya balas, ya, terima kasih. Nah, jadi saya juga turut bagaimana ya, prihatin ya. Ya, saya harus mendoakan. Kenapa? Karena Sarawenda pernah saya latih. Saya latih dia ada 2 atau 3 tahun. Lama sekali saya latih. Jadi saya sebagai pelatih dan sekarang saya sebagai pastor, saya harus bagaimana mendukung, mensupport mereka. Apalagi saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pastor saya harus berdoa kepada mereka supaya rumah tangga mereka damai dan akur. Karena tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan, tidak bisa diselesaikan. Pasti masalah itu ada expirednya, ada masa waktunya. Ya. Oke, tapi gimana Bang? Wenda sendiri pernah nggak mungkin selama ini atau mungkin pas rumah tangga ini mencuat gitu isu ini, pernah ngobrol ke abang atau cerita ke abang terkait masalah persoalan rumah tangganya? Oh, kalau cerita belum, sudah lama, udah lama. Waktu saya latih Wenda, nah, Wenda sering cerita sama saya, curhat pun sama saya. Iya. Tetapi waktu berjalan, udah lama kami nggak latihan. Tiba-tiba, ya, 2-3 hari lalu, saya dengar kabar bahwa ada masalah problem dalam rumah tangga Sarwenda. Saya juga prihatin sebagai seorang pelatih, seorang coach, bagaimana saya harus mensupport murid saya, dan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang pastor, saya harus mendoakan mereka. Begitu. Ya. Oke, tapi kalau melihat abang tadi mengamati rumah tangga mereka gitu, antara rumah tangga Sarwenda dan Ruben ini, rumah tangganya seperti apa sih Bang? Mungkin saat sebelum ada ibaratnya isu ini. Ya, kalau rumah tangga mereka, kalau untuk ke dalam, lebih dalam saya nggak tahu. Ya, tetapi saya selalu, Wenda selalu mengatakan ke saya bahwa Mas Ruben sangat sibuk sekali, jarang pulang ke rumah. Nah, itu yang saya dengar dari Sarwenda sendiri, bahwa sibuk sekali. Ya, ia memang sibuk, seorang laki-laki, apalagi seorang kepala rumah tangga harus sibuk mencari nafkah, mencari ya berkat lah untuk keluarga. Ya, itu saja yang Wenda sampaikan buat saya waktu saya masih latih dia. Ya. Oke. Ya. Berarti saat ini apa yang membuat Wenda tidak berlatih lagi? Apakah yang udah capek atau gimana tuh? Ya, karena Wenda lebih mengambil ke olahraga lain. Ya, mungkin ada kesibukan karena juga waktu saya latih dia mempunyai anak lagi. Waktu saya latih kan masih baru satu tuh. Sekarang anak kedua. Waktu itu mungkin lagi persiapan untuk mempersiapkan untuk anak kedua. Jadi Wenda nggak, ya istilahnya ambil keputusan break dulu, nggak latihan lagi. Ya. Oke, tapi abang melihat sosok Sarwenda sendiri, sosok wanita yang seperti apa sih Bang? Ya, kalau Sarwenda baik banget. Ya, kenapa saya mengatakan baik? Kan saya kan latih dia, tahu. Kalau tidak baik nggak mungkin saya mau latih terus, ya kan? Baik, ya. Setiap kali saya ke tempatnya latih Sarwenda, tidak pernah, sekali lagi, tidak pernah saya tidak dikasih minum dan tidak dikasih makan. Selalu dikasih minum dan kasih makan. Dia selalu panggil saya, Bung, ayo Bung minum, Bung makan. Sudah makan belum Bung? Nah, tanya saya, artinya baik orangnya. Kalau tidak baik, bagaimana saya mau mensupport dia? Bagaimana saya harus bertanya ada masalah rumah tangga? Ya. Jadi sebagai seorang coach dan sebagai seorang hamba Tuhan, pastor, saya harus mensupport dan mendoakan supaya rumah tangga Ruben dan Sarwenda ini bisa aman kembali. Oke. Berarti memang artinya Wenda ini sosok wanita atau ibu yang bisa dibilang baik gitu ya, Ya. Bang ya. Maksudnya Ya. tidak ada yang neko-neko atau tidak yang wanita yang nggak banyak masalah gitu, atau mungkin Ya. gimana tuh Bang? Ya, memang kalau Wenda kan baik, ya saya tahu kan pilihan mereka, ya kan.
hidup ini pilihan. Semua rumah tangga pasti punya masalah. Kalau rumah tangga tidak punya masalah, dipertanyakan. Something wrong, ada sesuatu. Semua rumah tangga punya masalah, tetapi bagaimana cara kita menyelesaikannya. Ya, semua ada pada kita sendiri, baik suami, baik istri, baik Wenda dan Mas Ruben. Ya, semua ada pada kalian. Ya, bagaimana bisa mengolahnya, ya kan? Jadi masalah apapun hadapi, dan saya percaya ketika kalian libatkan Tuhan, pasti masalah ini akan selesai. Ya. Oke, tapi abang sendiri melihatnya ya rumah tangga Ruben dan Wenda ini akan selesai dengan baik, artinya bisa diselesaikan secara keluargaan, atau ya akan jauh gitu, maksudnya dalam arti ya mereka akan pada akhirnya berpisah gitu atau gimana? Kalau menurut saya, ya, karena yang tadi saya katakan bahwa Tuhan kan berikan kita free will, kebebasan. Kita mau memilih mana, ya, mau bercerai atau tetap mempertahankan, ya, semuanya dari mereka berdua, dari Mas Ruben dan Wenda. Apakah mau mempertahankan atau tidak, ya kan? Ya, jadi saya sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang pastor, saya mau, karena di dalam Alkitab nggak boleh bercerai. Hanya maut yang memisahkan. Saya berharap Mas Ruben dan Wenda nggak boleh bercerai. Saya harap, ya, karena saya dukung terus dalam doa supaya jangan bercerai. Kasihan anak-anak. Ya. Oke, cut dulu. Oke, cut. Oke, sekarang Bang mungkin bisa berkaitan dengan tanggapan abang mengenai Reno Barak ini kan, ini kita tahu Bang Andre dan Mas Reno ini cukup dekat gitu, bahkan sering tampil latihan Muay Thai bareng gitu sama abang. Nah ini sejauh ini apa udah lepas, artinya tidak latihan lagi karena mereka pindah ke Singapura atau seperti apa? Ya, jadi saya sama Pak Reno Barak ini dekat sekali. Ya, kami selalu latihan boxing setiap hari. Sebelum Pak Reno menikah, tiap hari kami latihan. Karena sekarang kan Pak Reno kan udah punya istri, Ibu Sarini. Nah, jadi karena kesibukan, ya kan tahu sendiri kalau berumah tangga pasti sibuk. Ya, karena kesibukan dan Pak Reno dan Ibu Sarini juga mau mempunyai momongan, punya anak, otomatis ya bagaimana harus mempersiapkan, jangan capek. Nah, akhirnya ya Pak Reno dan Ibu Sarini ada di Singapura untuk ya bagaimana kita berdoa supaya Tuhan berikan mereka keturunan. Ya. Oke, sejauh ini gimana Bang? Artinya abang sendiri mendapatkan kabar bahagia itu nggak sih Bang, bahwa saat ini memang kan santer di sosial media dikabarkan sudah hamil gitu. Nah, abang sendiri menangkap atau mendapat informasi itu seperti apa? Ya, kalau bilang Ibu Sarini hamil, saya juga nggak tahu. Saya belum bertanya sama Pak Reno Barak, belum bertanya. Ini kan privasi kan. Nah, jadi ya kita berdoa saja. Saya juga berdoa. Ya, kalau memang hamil, puji Tuhan. Karena ini yang saya tunggu-tunggu. Kenapa? Saya mau menggendong saya punya ponakan. Jadi Pak Reno Barak dan Ibu Sarini, saya nggak sabar lagi mau gendong ponakan ini. Ya. Bang, tapi yang abang Andre tahu alasan mereka pindah ke Singapura itu apa sih Bang? Ya, kalau alasan pindah, pasti kita semua tahu bahwa waktu itu kan ada COVID, ya kan? COVID. Nah, COVID yang pertama dan yang kedua, ya Pak Reno dan Ibu Sarini kan tidak mungkin berdua aja, harus punya anak, ya kan? Nah, bagaimana kalau di Singapura kan, ya tahu sendiri orang Indonesia mau ke Singapura aman, ya kan? Ke sana kan di aman. Artinya kalau di sana kan pasti bisa mempersiapkan lah untuk program anak, ya supaya di sana ya kalau Tuhan kasih, why not? Kenapa tidak, ya kan? Jadi untuk Pak Reno dan Ibu Sarini kan bagusnya karena sudah ambil keputusan ke Singapura, ya itu yang tepat buat Pak Reno dan Ibu Sarini. Oke, berarti yang memang Bang Andre tahu mereka ke Singapura salah satunya juga untuk melakukan atau menjalani program hamil itu Bang? Ya, kalau menurut saya pasti dong semua orang mau. Namanya juga bulan madu, ya kan? Bulan madu bukan pas menikah aja, no. Nah, bulan madu itu kapan aja bulan madu, setiap hari. Jangan habis nikah, ayo kita bulan madu. Habis bulan madu, hancur-hancuran. Kan bulan madu harus selalu, setiap hari. Saya sama istri juga berbulan madu terus setiap hari. Mantap, luar biasa.
Oke, tapi memang abang sendiri masih suka komunikasi bang sama bang Reno. Terakhir kapan komunikasi sama bang Iya, Reno? ada 2 minggu lalu. Ya, Hmm, sama Pak Reno Barak. Kalau saya uh, miss istilahnya kangen, tinggal aja info. Kangen ini. Kalau nggak info di WhatsApp, Instagram. Kangen banget sama Pak Reno Barak. Kangen banget sama Ibu Syahrini. hmm, Karena kami udah dekat. hmm, Jadi nggak bisa. Jadi pasti Pak Reno tertawa. Kalau saya posting di Instagram, pasti Pak Reno tertawa aja. hmm. Pak Reno Barak sudah tahu saya, sudah tahu jiwa saya tahu. Oke, sosok emang sosok bang apa Reno sendiri di mata bang Andri seperti apa sih bang orangnya? Ya baik, baik. Bayangkan seorang konglomerat bisa datang di rumah saya yang sederhana ini. Kenapa? Ya jiwanya. Enggak semua orang orang kaya apalagi konglomerat datang di rumah orang biasa-biasa. Artinya apa? Pak Reno is the best. Top. Oh, ya. Saya tetap berdoa kepada orang baik. Pak Reno ini biar cepat mendapatkan momongan. Udah nggak sabar mau gendong nih ponakan. Oke, bang Andri mungkin awal kenal sama Pak Reno sendiri dari tahun berapa sih dan akhirnya kenal terus akhirnya Ya, ngelatih bareng? saya kenal Pak Reno dari tahun 2017. 2017. 2017 dari situ saya latih akhirnya Pak Reno nyaman sama saya ya sampai sekarang ini komunikasi jalan terus ya, Oke, ya, kalau buat Sarini, Bu Sarini sendiri, Bang Andri tahu sosok seperti apa? ya. Ibu Sarini baik, Hmm. is the best. Ibu Sarini itu tiap ke luar negeri pasti pulang hadiah buat Bung Andre. Wah, Nah, iya dong hadiah, hadiah baik orangnya. oke. Oke, Bang, terakhir Bang, mungkin Bang Andri sebagai coach Muay Thai atau boxing saat ini lagi ngelatih siapa sih Bang dan siapa aja nih orang-orang yang sedang Abang latih terutama mungkin dari kalangan public figure Bang atau artis? Ya, yang saya sedang latih Deswita Maharani, Ferry Maryadi, Oki Lukman, Pampam, ya, Jessica Iskandar, ada Rian Delon Situmeyang, dan Sarena Gunawan. Hmm, Ya, itu gimana Bang artinya bisa mendapatkan kesempatan emas bisa melatih artis-artis ini gitu Bang dan menurut Abang sendiri sebagai coach Muay Thai itu melihat keanekaragaman atlet di sini yang Abang tahu seperti apa sih Bang mungkin? iya kalau saya sampai tahap bagaimana nggak semua pelatih Muay Thai boxing bisa latih artis sebanyak ini, karena ya itulah Tuhan. Kalau kita berjalan sama Tuhan pasti ada kejutan-kejutan yang Tuhan berikan. Dan untuk masuk di dunia selebriti kita harus punya mental baja, mental yang hebat. Ya, kalau mental kita kerupuk nggak bisa. Karena apalagi karakter selebriti tiap-tiap artis kan beda karakter. Jadi saya sebagai seorang pelatih ya saya tahu sifat murid saya seperti apa. Saya tahu karakter masing-masing. Nah, saya tahu saya harus masuk buat dia seperti apa. Saya harus berbicara dengan dia seperti apa. Jadi saya tahu mereka semua. Jadi itulah kalau saya tidak pintar-pintar, nggak mungkin saya menjadi pelatih selebriti. Jadi saya harus pintar-pintar bawa diri saya. Ya, Itu gimana Bang? Ada tantangan tersendiri berarti Bang untuk bisa iya, melatih seorang artis kan biasanya kan mungkin melatih ya orang biasa aja gitu tapi ini melatih artis ada tantangan tersendiri Bang. iya. Jadi pelatih artis harus ada pasti ada tantangan sendiri karena kan mereka public figure, mereka dikenal orang. Jadi bagaimana caranya saya juga bisa bagaimana melatih mereka kebutuhan mereka apa latihan otomatis sehat ya kan bukan saja sehat badan mereka juga harus kuat. Nah, dan bukan saja badan dan fisik kuat ingat rohani juga harus kuat dan saya juga doain mereka ya kan jasmani dan rohani satu paket. Ya, Oke Bang ini sedikit Bang soal jedar yang lagi sakit Bang infonya Bang. Abang sendiri menerima info itu? ya kalau Jedar sakit saya selalu doain tiap hari saya doain Jedar. Kemarin anaknya ulang tahun saya doain ya. Jadi Jedar selalu dekat sama saya. Jedar kan saya punya jemaat ya.
jemaah saya harus doakan, mensupport. Sampai sekarang walaupun udah menikah dia tetap minta dukungan doa, minta bantu doa, saya selalu bantu. Ya, dan saya dekat sama Jedar dan suami, keluarganya. Pas ini ulang tahun anaknya, mungkin abang tahu mungkin akan ada perayaan apa gitu atau ada. Saya kan mereka udah rayain, ya, karena saya juga pelayanan, ya saya doakan walaupun saya nggak datang, tapi saya doain lewat WhatsApp. Jadi Jedar minta terima kasih karena udah didoain, ya, anaknya berulang tahun, berdoaan doa buat Jedar, suami dan anak-anak semuanya ya. Jadi saya selalu mendoakan Jedar dan keluarga. Oke, kalau Jedar sendiri sakit apa sih bang yang boleh tahu? Mungkin abang dapat informasi itu. Kalau untuk sakit saya enggak tahu. Tetapi Jedar hanya menyampaikan buat saya, Pastor Andre doain saya, tolong doain ya. Saya doain. Saya tetap berdoa. Karena apapun keluh kesahnya, dia pasti akan minta saya doain. Dan saya tetap berdoa buat dia. Ya. Oke, kan?